Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Teman-teman santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, yaitu tulisannya di belakang itu majelis detik-detik akhir bersama daurah 2 katanya. Jadi anak daurah 2 ini umurnya tinggal detikan saja. Mereka sudah mengharapkan kematian. Loh, tandanya orang tuh kalau imannya benar tuh pengen cepat-cepat mati loh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, detik-detik terakhir semua orang mesti menginginkan akhir yang indah. Betul enggak? Bagaimana supaya orang itu akhirnya indah? Dia harus mengetahui bagaimana dulu permulaannya. Dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan ke dunia ini illa yuladu 'alal fitrah, kecuali bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya di dalam dirinya ada satu titik, satu bakat untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, manusia ini ketika dia ini baru lahir, ini seperti bongkahan batu akik. Ya, menyesuaikan yang diajak bicara kan penting juga. Ketika orang itu mencari batu akik, maka yang pertama kali dia dapatkan adalah bongkahan-bongkahan batu. Ada bongkahan ini, bongkahan batu murahan. Ada bongkahan batu yang berpotensi untuk menjadi batu yang mahal. Tapi saat itu belum mahal, karena belum diolah. Begitu juga seorang manusia ini ketika dilahirkan di dunia ini seakan-akan dia adalah bongkahan batu yang mahal, tapi batu tadi belum diolah. Hadirin yang mulia, untuk menjadikan batu tadi menjadi batu yang mahal, maka pemilik batu tadi dia harus mendatangi tukang batu.
Kemudian setelah itu dia menyerahkan batunya kepada tukang batu. Pak, ini batu saya, tolong sampean olah. Saya pengen batu saya ini menjadi batu yang mahal. Maka hadirin yang mulia, batu yang besar tadi langsung digergaji sama tukang batu tadi. Batu yang begitu besar digergaji, sehingga batu tadi pecah. Batu tadi menjadi satu bongkahan yang lebih kecil. Hadirin yang mulia, bagi orang-orang yang tidak paham, dia akan berkomentar, oh, batu besar bagus-bagus begini kok dipecahin, tindakan merugikan ini. Maka sang tukang batu dia mengatakan, oh tidak, ini batu ini memang sepertinya saya pecah, tapi ingin saya jadikan sebagai batu yang mahal. Begitu juga hadirin yang mulia, seorang manusia ini ketika dia baru lahir seperti bongkahan batu. Maka untuk menjadikan dirinya menjadi manusia yang mahal, perlu didatangkan kepada ahli batu. Siapakah mereka? Mereka adalah guru-guru kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai santri tadi di pondok, maka dikeprasin sama kiainya. Rambutnya dipotong. Keinginan-keinginannya dihilangkan, gaya-gaya dunianya, kotoran-kotorannya dibuangi semua. Dulu pakai anting, dulu nggak pakai peci, rambutnya berdiri, ada rambut model tidur, ada rambut model miring, celananya model-model sampai modal madul. Hadirin yang mulia, sampai pondok langsung dirubah semua oleh ustaz-ustaz santri baru, dipakaikan jubah, dipakaikan surban. Maka hadirin yang mulia, bagi orang-orang awam ini adalah satu apa? Ini adalah satu penyiksaan. Ini menjadikan manusia menjadi tidak bebas lagi, keinginan-inginannya dikepras. Ini menghilangkan hak asasi seorang manusia hidup di dunia. Hadirin yang mulia, tapi orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang tidak paham. Orang-orang yang paham batu, ketika batu semakin dikepras, dia semakin gembira. Karena apa? Karena batu yang mahal semakin dekat dengan dia. Begitu juga hadirin yang mulia, bagi seorang santri yang sebenarnya, sebetulnya semakin banyak dikepras oleh gurunya, keinginan-keinginannya semakin tertahan, maka sebetulnya semakin dekat kemuliaan dia. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ini dilarang-larang gurunya, harus tambah senang, insyaallah. Bukan kalau dilarang, wah saya sabar saja, oh belum, itu harus syukur. Kalau kita syukur, berarti kamu tuh orang yang paham batu. Kalau kita melihat batu kita dikeprasin, wah saya sabar saja ngelihat batu kita dikeprasin, oh itu namanya orang nggak paham batu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, kalau kita ini ingin jadi orang hebat, kita harus siap dikepras. Insyaallah hadirin. Setelah batu tadi dikepras, maka batu tadi mulai digosok-gosokkan. Dia diamplas, suruh ngapalkan Quran. Itu amplas itu. Kemudian suruh ngapalkan hadis, suruh tahajud. Kemudian suruh apa lagi? Istighotsah, suruh taklim. Wis pokoknya masya Allah, segala jenis amplas sudah dikeluarkan oleh guru-guru kita. Maka hadirin yang mulia, ternyata ngamplas manusia dengan ngamplas batu itu caranya berbeda. Kalau kita ingin mengamplas batu 10 menit sudah jadi, ternyata ingin mengamplas manusia ini diperlukan waktu 10 tahun hadirin. Jadi hadirin yang mulia, kalau belum 10 tahun kok sudah lari, ini berarti batu yang tidak layak dijual hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, batu tadi diamplas, diuji dengan kesabaran, diuji dengan hafalan-hafalan, dicapek-capekkan sampai tenaganya sudah lemes semua. Bahkan sampai masuk rumah sakit juga, bahkan sampai masuk RKS berbulan-bulan juga, karena saking banyaknya diamplas oleh gurunya.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah batu tadi genap 10 tahun, seperti orang-orang tahasus yang sekarang itu. Maka batu tadi menjadi batu yang mahal. Batu yang mahal, batu yang layak dipandang, batu yang layak dimiliki, dan batu yang layak ditampakkan kepada orang lain. Begitu juga hadirin yang mulia, santri ini setelah dia ngaji bertahun-tahun, anggaplah 10 tahun, maka barulah dia ini layak untuk dimiliki, layak untuk ditampakkan, layak untuk diperjuangkan, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kalau kita ini punya batu yang mahal, kira-kira batu tadi kita simpan di tempat yang khusus. Apa kita taruh comberan, kita taruh tempat sampah, atau kita buang begitu saja? Kita simpan apa kita buang? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga diri kita. Di dalam diri kita ini sudah ada Al-Qur'an. Di dalam diri kita ini sudah ada hadis. Di dalam diri kita ini sudah ada cahaya-cahaya guru-guru kita, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita ini sudah laksana seperti batu yang mahal. Hadirin yang mulia, maka jangan sampai kita ceburkan diri kita di dalam tempat-tempat yang tidak layak untuk kita. Insyaallah hadirin, seorang thalibul ilm, seorang ahli hadis, tidak layak baginya untuk melepaskan sunnah baginda Nabi. Seorang ahli Al-Quran tidak layak baginya untuk mengerjakan maksiat-maksiat. Seorang ahli Al-Quran, terutama orang-orang tahfidz ini ahli Al-Quran semua insyaallah ini. Ini kalian ini seperti permata yang tersimpan kalian ini. Maka jangan sampai permata itu kita kotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan 17 Ramadan nanti. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini maksiat ketika kita dulu belum kenal agama, belum pakai sorban, belum kenal baginda Nabi, ya wajar. Seperti batu yang belum diolah, tempatnya di mana? Di kali. Kadang-kadang tempatnya di gunung, kadang-kadang tempatnya di pinggir jalan, layak. Tapi ketika batu sudah diolah, dia tidak layak bertempat tinggal di pinggir jalan. Dia tidak layak bertempat tinggal di pasar-pasar. Dia tempat tinggalnya di kota yang mahal harganya dan tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Maka hadirin yang mulia, kita sebagai orang-orang yang sudah kenal agama, jangan sampai diri kita tersentuh oleh syaitan, tersentuh oleh kemaksiatan-kemaksiatan, tersentuh oleh orang-orang yang dilarang menyentuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Siapa yang enggak boleh nyentuh kamu? Perempuan dan yang mirip perempuan. Maka makhluk-makhluk itu jangan sampai menyentuh kita. Karena apa? Karena kamu itu batu mahal, Kang. Enggak boleh orang-orang sembarangan menyentuh kamu. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Anda mengamplas batu. Ini ceritanya hari ini batu terus ini. Karena ilhamnya ngelihat kalian kayak batuan, jadi ilhamnya batu terus ini. Hadirin yang mulia, setelah kita punya batu, sudah kita olah, sudah kita amplas, sudah indah, maka batu tadi walaupun mahal, belum terlalu mahal. Untuk menjadikan batu sebagai batu yang mahal, batu itu harus punya sertifikat. Tahu sertifikat enggak? Surat. Pernyataan bahwasanya batu ini batu mahal. Selagi sertifikat itu belum ada, walaupun batu kamu mahalnya kayak apa, tetap harganya tidak bisa terlalu mahal. Begitu juga teman-teman santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Anda hebatnya kayak apa, pinternya kayak apa, ngomongnya meyakinkannya kayak apa, tampangnya seperti apapun, kalau Anda belum mendapatkan sertifikat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda belum layak jual hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam majelis detik-detik akhir ini dan tahun-tahun yang akan datang, karena habis detik kemudian tahun, 2 tahun lagi. Hadirin yang mulia,
Di dalam kesempatan ini mari kita merenung. Kita sudah banyak membaca Al-Quran. Kita sudah banyak menghafalkan hadis. Kita sudah banyak nunggu mutolaah. Kita sudah banyak nunggu setoran kitab. Kita sudah banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, apakah kita pernah berpikir apakah Allah sudah ridho kepada kita? Ini adalah satu tanda tanya besar yang perlu kita pikirkan setiap detik kita. Karena hadirin yang mulia, apalah arti sebuah amal? Apalah arti sebuah kehebatan bila tidak diakui oleh Allah? Maka hadirin yang mulia, dalam malam ini marilah kita sama-sama memikirkan bagaimana caranya supaya kita ini diridhoi oleh Allah. Insyaallah hadirin. Supaya diridhoi oleh Allah bagaimana? Supaya kita ini diridhoi oleh Allah, kalau orang-orang yang diridhoi oleh Allah ridho kepada kita. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, caranya bagaimana? Ridhokanlah dulu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapakah mereka itu? Ya mereka adalah guru-guru kita, para masyayikh kita. Saya yakin dengan 100% bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para nabi. Ini adalah guru-guru kita dan panutan kita. Makanya kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, kita harus meridhokan mereka dulu. Insyaallah hadirin. Tapi gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita ini diridhoi oleh guru-guru kita ini? Bagaimana caranya? Di dalam sejarah ada satu kisah seorang santri yang diridhoi oleh gurunya dengan sebab perbuatannya. Siapakah dia? Dia adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Teman-teman semua, suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menginap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ibnu Abbas ini beliau menyiapkan satu ember, satu wadah untuk wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengambil air wudu, beliau kaget. Loh, kok sudah ada yang menyiapkan airnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kurang lebihnya siapa yang menyiapkan air ini? Maka dikatakan kepada beliau, ini Sayyidina Ibnu Abbas ini yang menyiapkan airnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau begitu gembira dengan perbuatan Sayyidina Ibnu Abbas. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi hadirin yang mulia, teman-teman semua, kalau kita ini ingin diridhoi oleh guru-guru kita, kita harus punya satu amalan yang sangat-sangat penting. Apa itu amalannya? Amalannya adalah khidmat kepada agama, khidmat kepada guru-guru kita. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, khidmat ini adalah termasuk satu perkara yang sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena hadirin yang mulia, manusia itu hebat atau tidaknya tergantung hatinya. Betul nggak? Walaupun kamu tuh gotot, hebat, kuat, tampan, kalau hatinya busuk ada harganya nggak? Nggak ada harganya. Kehebatan manusia terletak di dalam hatinya. Dan ketahuilah hadirin yang mulia, hati kita ini sudah terlalu banyak ditutupi oleh kotoran-kotoran kemaksiatan. Di antara cara untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita adalah dengan amalan namanya khidmat. Jadi hadirin yang mulia, dalam diri kita ada sifat membanggakan diri, dalam diri kita ada sifat sombong, dalam diri kita ada sifat ingin dihormati. Ini semua akan hilang kalau kita punya amalan namanya apa? Khidmat. Khidmat itu perkara penting. Orang-orang hebat, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala amalannya rata-rata khidmat semua. Maulana Ilyas rahimahullah, pendiri dakwah yang memulai dakwah pada zaman ini. Beliau kerjanya kalau malam membersihkan WC
kurang lebih 12 tahun. Pernah kita membersihkan WC? Pernah kita? Jarang-jarang, malah ngotori, bikin asap di dalam. Hadirin yang mulia, Masya Allah, sebagaimana khidmat, menolong orang iman, membantu orang iman, itu membersihkan hati kita dan mendatangkan ridho guru kita, sebaliknya menyusahkan orang iman, membuat kotoran-kotoran, menyusahkan orang khidmat, itu akan menutup hati kita. Maka hadirin yang mulia, kita lihat santri-santri yang habis makan kok lengsernya nggak dicuci, itu insya Allah hatinya nggak lebih kotornya daripada lengsernya. Betul itu, karena khidmat itu akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Kalau kita makan nggak dicuci, nyuruh teman kita, maka kita nanti akan menyusahkan teman kita, itu menjadi hati kita tertutup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidupkan suasana khidmat di dalam pondok kita? Komplek kita bersihkan, nasi-nasi kita bersihkan, kita makan semua, jangan sampai ada sisanya. Insya Allah, kalau perlu lengser-lengsernya kita bersihkan, masukkan mulut semua. Kemudian sampah-sampah kita bersihkan, diri kita bersihkan, letakkan kitab di tempatnya, membantu temannya, membantu saudaranya, menolong temannya. Kalau suasana khidmat ini hidup dalam pesantren kita, maka kotor-kotoran hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Lah kalau kotoran itu sudah dibersihkan oleh Allah, ngelihat ilmu itu seperti ngelihat makanan, semangat terus, pengennya ngaji terus sampai 10 tahun. Tapi kalau orang itu jarang khidmat, pengennya 8 tahun pengen selesai terus. Maka coba kita lihat yang nggak betah-betah itu insya Allah nggak pernah khidmat itu. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini hidupkan suasana khidmat dalam pesantren kita. Insya Allah hadirin. Hadirin yang mulia, zaman dulu kala ada seorang kiai besar. Ketika beliau jadi santri, sama gurunya ini nggak suruh ngaji, sama gurunya ini suruh pergi ke sawah selama 3 tahun. Kemudian sampai sawah, pulang dari sawah cuma dikasih ketela 1 tok. Siap nggak kamu? Siap nggak? Betul? Mulai besok makan ketela ya. Ulama tadi ketika beliau jadi santri, tiap hari suruh nyangkul mulai pagi sampai sore, pulang-pulang sampai pondok cuma dikasih ketela 1 tok. Tapi hadirin yang mulia, yang nyuruh ini orang hebat, yang khidmat juga orang hebat. Akhirnya apa? Akhirnya gurunya ridho, Rasulullah SAW ridho, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada dia. Akhirnya apa? Akhirnya jadinya ya kalian ini. Kalian ini termasuk barokahnya orang yang mencangkul di sawah dikasih ketela 1 tadi. Jadi orang-orang hebat itu ceritanya bagaimana? Ceritanya gara-gara khidmat. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi rahimahullah, beliau ini adalah pimpinan tarekat seluruh alam. Beliau ini tarekatnya kenapa bisa hebat? Sebelum beliau jadi orang hebat, amalannya khidmat. Maka berarti khidmat itu perkara penting apa enggak? Maka bagaimana suasana khidmat ini kita hidupkan dalam pesantren kita, insyaallah ya. Minimalnya kalau kita ini belum bisa khidmat, minimalnya kita ini jangan sampai menjadikan orang lain terpaksa khidmat dengan kita. Zaman sekarang ada namanya piket kamar, ada namanya roan kebersihan. Betul nggak? Kenapa ada seperti itu? Karena banyak santri yang tidak mau khidmat. Coba kalau setiap santri itu lemarinya dibersihkan sendiri, bajunya dibersihkan sendiri, lengsernya dibersihkan sendiri, dirinya dibersihkan sendiri, maka nggak ada namanya piket. Sebelum gaji sudah bersih semua, laksana seperti surga. Maka bagaimana kita jadikan pondok kita ini nggak perlu ada khidmatan, sudah bersih semua, insyaallah. Niatnya apa? Niatnya untuk membersihkan hati kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kisah yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau ini sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidina Ibnu Abbas ini berdirinya di belakang Rasulullah.
Maka oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Ibnu Abbas ini ditarik ke depan supaya sejajar dengan baginda Nabi. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau nggak mau, mundur lagi. Akhirnya habis sholat ditanya oleh Rasulullah, Ibnu Abbas, ngapain kamu saya suruh sejajar sama saya? Nggak mau. Maka Sayyidina Ibnu Abbas, beliau mengatakan, tidak pantas kalau Ibnu Abbas itu berdiri sejajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau gembira dan beliau mendoakan lagi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi hadirin yang mulia, dari cerita ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Kalau orang itu ingin diridhoi oleh guru-gurunya, diridhoi oleh para wali, diridhoi oleh para sahabat, diridhoi oleh Rasulullah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang paling penting adalah menjaga adab. Hadirin yang mulia, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan agama ini harus kita jaga adabnya. Insyaallah ya. Kamu kalau dari rumah dapat kiriman surat khusus, kira-kira suratnya itu kamu simpan di tempat yang terhormat, apa kamu jadikan ganjel lemari kamu? Mesti kita akan menyimpan di tempat yang terhormat. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan orang-orang yang saya hormati dan ada kaitannya dengan orang-orang yang saya cintai. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita ini mau mikir, sebetulnya di pondok ini semua terhormat. Ada meja, ada kursi. Ini bukan kursi biasa. Ini adalah meja dan kursi yang digunakan untuk meletakkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka meja-meja kita harus jaga adabnya. Insyaallah. Meja-meja di pesantren itu jangan di kamar kamu dudui, mau maku kamu jadikan panjatan, kemudian mau wis pokoknya banyaklah keperluan-keperluan pribadi kamu menggunakan meja, itu dosa. Karena berarti kita ini nggak menjaga adab dengan agama. Di pesantren kita ini banyak kelas-kelas. Ini bukan kelas biasa, ini kelas untuk memperdengarkan firman-firman Allah dan sabda Nabi. Maka jangan sampai kita ini sembarangan di kamar kita, baca komik di kamar kita, main HP di kamar kita. Insyaallah hadirin. Ini kalau perkara ini nggak kita jaga, kita termasuk orang nggak jaga adab. Man hanat alaihi shalah fa huwa indallahi ahwan. Orang yang tidak menganggap agama itu sebagai perkara mulia, di sisi Allah lebih rendah lagi. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita jaga adab? Dengan kakak kelas kita. Anak kelas SP jaga adab dengan anak kelas 1. Anak kelas 1 jaga adab dengan anak kelas 2. Anak kelas 2 jaga adab dengan anak kelas 3. Anak kelas 3 jaga adab dengan kelas 4 sampai seterusnya. Teman-teman daurah 2 jaga adab dengan teman-teman takhusus. Insyaallah hadirin. Jangan mentang-mentang temannya dipanggil namanya. Ini amalan-amalan seperti ini sepertinya biasa, tapi ini sebetulnya adalah perkara-perkara yang mengotori hati kita. Akhirnya kita nggak pernah kenal kepada Allah, nggak pernah kenal kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya, nggak pernah paham ilmu agama dengan sempurna. Maka hadirin yang mulia, bagaimana adab ini kita jaga dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu, ketika batu tadi, masih kembali pada batu. Ketika batu tadi sudah diamplas, batu tadi ditempatkan di tempat yang mahal, batu tadi sudah keluar sertifikatnya, maka batu tadi tinggal menunggu pembeli yang kuat membeli harganya. Begitu juga hadirin yang mulia, ketika kita ini sudah menjadi hafidz Quran, ketika kita ini sudah menjadi ahli agama, kita sudah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting yang kita tunggu adalah detik-detik terakhir tinggal di dunia, bukan detik-detik terakhir ngaji daurah 2. Detik-detik terakhir tinggal di dunia, nunggu malaikat Israel datang, mati langsung masuk surga, itulah harapan kita. Insyaallah hadirin. Jadi detik-detik akhir yang indah ini akan terjadi apabila permulaan yang indah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu.
Maka teman-teman semua yang masih SP, yang masih kelas 1, yang masih kelas 2, jangan kita ini punya pikiran, saya main-main dulu lah, saya mau santai-santai dulu, nanti kalau sudah daurah saya mau sungguh-sungguh jadi wali insya Allah. Ya semoga saja. Tapi langkah seperti ini bukan langkah yang baik. Langkah yang terbaik adalah bagaimana mulai kita mengamplas batu kita, mulai kita mengamplas diri kita di pesantren ini sungguh-sungguh sampai akhirnya perpisahan kita dengan guru kita di dunia menjadi perpisahan yang indah. Tapi kalau kita ini belum diizinkan, kalau sudah keburu lari aja, maka perpisahan menjadi perpisahan yang tidak indah, mengganjal seumur hidup kita. Maka hadirin yang mulia, dalam malam ini karena sudah ada yang mau mati. Masa kalian gak mati? Mati semua kan? Nah, maka sebelum kita ini mati, masih punya nyawa, ini teman-teman Daurah 2 minta dimaafkan semua dosa-dosanya. Karena dosa mereka di pondok banyak sekali. Dan saya sebagai apa? Sebagai manusia yang banyak ngurus kalian, kita sama-sama saling memaafkan, insya Allah ya. Saya banyak dosa saya dengan kalian, masih banyak orang-orang nakal yang belum saya tangani, yang belum saya jewer. Jadi saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Aturannya semua orang tuh harus saya tangani semua. Tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan banyak terbatasnya, ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita sama-sama doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah dan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk menyempurnakan perintah-perintah gurunya. Perintah gurunya apa? 10 tahun, kemudian 1 tahun dan suluk 4 bulan, itu perintah guru kita seperti itu. Maka sekarang kita doa kepada Allah supaya Allah memudahkan kita urusan ini. Karena tandanya orang yang berhasil dunia akhirat adalah orang-orang yang bisa menyempurnakan tugas gurunya. Kalau nggak sempurna ya biasanya nggak sempurna. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم استعملنا واستعمل آباءنا وأمهاتنا وتلامذنا لخدمة دينك اللهم استعملنا واستعمل آباءنا وأمهاتنا وتلامذنا وسائر المسلمين لخدمة دينك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون اللهم هؤلاء التلاميذ الذين جاءوا من أنحاء العالم اللهم تول تربيتهم اللهم تول تزكيتهم اللهم تول جميع شؤونهم ووفقهم لما تحبه وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد اللهم علمهم اللهم فقههم اللهم اجعلهم من العلماء العاملين اللهم اجعلهم من العلماء العاملين اللهم اجعلهم من الدعاة المقبولين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.